sekalian yang ada di tempat ini. Pertama-tama hari yang kehadiran kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat pagi hari ini kita boleh berkumpul di sekolah kita yang kita cintai ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan siapapun. Baik Bapak Ibu, di sini maksud dan tujuan saya sebagai pengajar praktik untuk hadir di sekolah Bapak Ibu, khususnya untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang kedua, karena bulan 11 yang lalu adalah pendampingan individu yang pertama. Di sini tujuan daripada pelaksanaan kita bertemu hari ini adalah untuk mendiskusikan tentang visi atau cita-cita warga sekolah untuk murid kita yang akan datang. Jadi kita nanti Bapak Ibu sama-sama berdiskusi, ya, saling bertukar pemikiran dan juga memberikan beberapa masukan-masukan tujuannya untuk bagaimana sekolah kita ini bisa melangkah atau berjalan yang berpihak pada murid, sehingga murid nantinya boleh mereka berkembang dan mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Dan yang kedua, nanti kita akan sama-sama merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah sebelumnya. Dan yang ketiga, nanti Bapak Ibu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah, dan yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan di sekolah kita ini. Dan terakhir nanti kita penutup. Ya, jadi ibaratnya Bapak Ibu kita ini seorang pengukir, ya, pengukir kayu. Jadi kulit kita ini mungkin ada yang kayu-kayu, banyak jenisnya, pohon-pohonan kan banyak jenisnya. Jadi kita sebagai tukang ukir, kita harus mengenali kayu itu seperti apa, sehingga kita bisa tahu cara ini juga untuk apa, kalau kayu ini jadi apa, dan alatnya apa yang kita gunakan itu kita juga tahu. Jadi dari siswa kita itu Bapak Ibu, kita harus memahami satu demi satu, kita harus memahami karakter dan juga terutama kompetensi mereka. Jadi kita semua sama-sama belajar berkolaborasi yang baik untuk atau mencari apa sebenarnya yang terbaik untuk anak didik kita di tempat ini sesuai dengan keadaan lingkungan, ya, atau kontekstualnya seperti yang Bapak Ibu tahu sendiri, dan disitulah nanti dirancang suatu pembelajaran atau metode-metode yang baik sehingga nanti kita ini memiliki kompetensi yang sesuai dengan kodrat mereka, sehingga kita sebagai guru bukan lagi menuntut, tetapi kita menjadi guru yang menuntut. Jadi itu saja. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, dan sekarang saya serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Ana. Terima kasih. Yang pertama untuk Bapak pengajar praktik yang sudah mendampingi saya memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada pendampingan individu yang kedua. Kemudian terima kasih pada kepala sekolah yang sangat memberikan dukungan kepada saya dalam proses pendidikan guru penggerak, dimulai dari tahapan pendaftaran, kemudian pada rekan-rekan sejawat saya ucapkan terima kasih. Terbuka dalam melakukan kolaborasi selama proses pendidikan saya dan banyak membantu tugas-tugas saya. Dan bagian pertama kita akan melengkapi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Oke, sudah selesai ya Bapak Ibu. Mari kita simpulkan pemikiran-pemikiran kita bersama. Cita-cita untuk murid yang pertama, kita akan lanjut ke visi sekolah kita. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Dengan harapan-harapan dari kalimat rumpang tadi Bapak Ibu, visi sekolah kita itu sudah sesuai
atau ada yang mau kita tambahkan, atau ada yang harus kita sesuaikan? Disesuaikan ya. Oke, di bagian mana kita sesuaikan? Menjadi kesimpulan kita sama-sama, keputusan kita sama-sama. Di sini ada ibu kepala, ada rekan-rekan yang mewakili sekolah kita. Visi sekolah UPTD SD Negeri 13 Pulau Panji yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, melalui pendidikan yang berkarakter, dan peduli terhadap sesama serta lingkungan. Kalau oke, kita lanjut. Oke. Sekarang kita akan merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Contohnya, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua yang mendampingi anak belajar, murid yang disiplin dan sopan. Ini contoh Bapak Ibu. Kita mau sikap dan perilaku seperti apa yang mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan tadi. Kita lanjut, bagaimana pendapat peserta Bapak Ibu terkait dengan inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah melalui beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Silakan. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah ialah pendalaman karakter ini untuk siswa atau untuk seluruh warga ya? Warga sekolah khususnya murid. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kegiatan yang sudah kita lakukan, dimulai dari menulis kalimat rumpah, kemudian kita menyesuaikan visi sekolah dengan harapan dan cita-cita kita terhadap murid. Kemudian di akhir sesi kita bertukar pendapat tentang prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Bapak Ibu, setelah hal-hal tersebut kita lakukan tadi, apakah ada pertanyaan? Kita semua sepakat ya Bapak Ibu untuk melakukan perubahan di sekolah untuk mewujudkan visi yang sudah kita sesuaikan dengan harapan kita. Baik, nah untuk mengakhiri sesi ini saya serahkan kepada Bapak PP untuk menutup. Yang penting kita harus semangat juga, kita sebagai guru ya, namanya kita guru ya, kita atas kesadaran kita menjadi guru, ya kan? Bukan karena kita tiba-tiba dipaksa atau apa, tiba-tiba jadi guru gitu. Itu karena kesadaran kita dan kita memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar untuk anak didik kita ini. Jangan nanti kita terlibat karena kita tidak mengerjakan tugas kita dengan baik, kita menjadi salah satu faktor yang membuat anak itu menjadi rusak di masa yang akan datang. Itu sebetulnya harus kita renungkan juga. Kita perhatikan murid-murid kita yang sudah ditamatkan dari sini contohnya, yang sudah lama, kita lihat mereka, kita flashback ke belakang bagaimana dulu kita mengajari mereka. Jangan-jangan karena kelalaian kita dulu, akhirnya mereka menjadi seperti yang sekarang begitu. Jadi itu menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Jadi itu saja mungkin waktu yang terbatas. Jadi saya ucapkan terima kasih khususnya ibu kepala sekolah yang mungkin hatinya sudah antara di sini dan tidak. Tapi ya, saya salut, saya terima kasih Bu karena Ibu masih ada memberi dukungan.